Risma merasa sakit di lehernya. Air matanya mengalir. Dia membaca doa, tetapi bacaannya selalu salah. Ilmu hitam yang dianut Mbah Kusno sangatlah besar, mampu mengecau Risma. Dan tiba-tiba, angin berembus dengan kencang. Hawa dingin seakan menusuk kulit. Risma merasakan kehadiran jin Qorin sang ibu. Tiba-tiba, rasa cekikan di lehernya terlepas. Risma kerasukan. "Kurang ajar kamu, Kusno. Beraninya menyakiti anakku," ujar Risma yang dirasuki jin Qorin Ayu. Ayu, kenapa kamu dari dulu selalu ikut campur urusanku? Jelas, aku ikut campur karena aliran kalian sesat. Kalian pengabdi setan, hardik jin Qorin Ayu. "Hahaha, kamu dan para pengikutmu sok suci, Ayu. Apa bedanya kalian denganku? Kita sama-sama dukun." Kusno tertawa mengejek Ayu. "Banyak omong kamu, Kusno. Aku bukan dukun. Aku mengajarkan ruqyah tidak seperti kamu, mengajarkan aliran sesat, ilmu hitam." Risma yang kerasukan jin Qorin ibunya melafalkan ayat-ayat Allah. Seketika Kusno berteriak kesakitan, lalu terdengar suara dentuman yang membuat tubuh Risma terpental. Risma beranjak melanjutkan bacaannya. Pertikaian tak kasat mata itu terjadi begitu sengit. Hanya teriakan dan angin yang terus berembus dengan kencang hingga membuat benda-benda berjatuhan. Anwar dan Galang yang menyaksikan kejadian yang di luar nalar itu hanya bisa beristighfar dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Hentikan! Teriak Ustadz Ahmad. Namun sayangnya mereka yang bertikai pura-pura tidak mendengar. Ustadz Ahmad melafalkan surat-surat Al-Quran. Setelah selesai membaca surat tersebut, tiba-tiba terdengar lengkingan jeritan. Risma langsung tidak sadarkan diri. "Kurang ajar kamu, Ahmad. Laki-laki kamu menggagalkan urusanku. Tunggu pembalasan dariku. Akan kubuat keluargamu menderita. Berhati-hatilah dengan putrimu," ujar Kusno lalu menghilang. "Astagfirullah," gumam Ustadz Ahmad. Anwar dan Galang mendekati Risma yang tidak sadarkan diri di lantai. Hati Anwar sakit melihat perempuan yang dicintainya terbaring tak berdaya. "Bangun, Mah, bangun," ujar Anwar seraya menepuk pipi istrinya. Risma mengerjap, kemudian terdengar rintihan lirih. Dia merasa sakit di leher dan sekujur tubuhnya. "Bawa Risma ke dalam rumah. Saya akan meruqyahnya agar jin Qorin ibu Ayu tidak lagi menjaganya, karena alam mereka berbeda." "Kenapa almarhum ibu bisa datang dan merasuki Risma, Ustadz?" tanya Anwar. Risma yang memanggil jin Qorin ibunya datang untuk menyelamatkan Risma dan Ainah. "Jadi benar, saat aku kesulitan membuka pintu, saat mau menolong Ainah, suara mama berubah. Nenek Ayu yang merasuki mama," batin Galang. Semua berkumpul di ruang keluarga. Ustadz Ahmad akan melakukan ruqyah. Ia ingin keluarga Risma tidak lagi berhubungan dengan dunia mistis. Ustadz Ahmad juga ingin menghilangkan aura negatif akibat sihir di tubuh Ainah. "Saya akan meruqyah Risma, Ainah dan Karin. Namun sebelum ruqyah ini dimulai, saya minta siapapun yang mempunyai jimat, penangkal, atau apapun itu yang berbau syirik cepat keluarkan," ujar Ustadz Ahmad seraya memandangi Risma, Ainah, Karin satu persatu. "Aku tidak punya jimat, Ustadz," sahut Risma. "Apa kamu yakin, Risma?" Tatapan tajam Ustadz Ahmad membuat Risma menunduk. "Aku tidak tahu apa yang dikasih ibuku sebelum beliau meninggal. Itu jimat atau bukan, aku selalu menyimpannya," lirih Risma. "Kamu ambil sekarang, Risma." Risma pun mengangguk, patuh, lalu beranjak menuju kamarnya. "Kamu juga ambil semua jimat dan media-media yang kamu gunakan untuk mencelakai orang lain." Karin juga menunduk. "Ainah, kamu juga ambil barang apapun itu yang menurut hatimu bisa melindungimu." "Aku tidak punya jimat, hanya mantra yang pernah diajarkan oleh almarhum kakekku. Beliau bilang mantra itu akan melindungiku dari orang yang berbuat jahat. Namun aku tidak pernah mengamalkannya," sahut Ainah. "Coba Kak Ainah baca mantra itu. Pasti Kak Karin tidak bisa menyantet kakak," celetuk kita. "Kak Karin saja yang keterlaluan melakukan hal sekecil itu pada adik iparnya sendiri," sungut Galang. Iya sih, Kak Karin keterlaluan, tapi dia bilang melakukan santet karena difitnah Kak Ainah," saut kita. "Kakak tidak percaya
kalau Aina berbuat seperti itu. Iya, kita juga tidak, Kak. Kak Aina tadi saking marahnya dengan Kak Karin sampai baca mantra pemanggil jin leluhur. Iya kan Ustadz? Ujar kita sambil melirik Ustadz Ahmad. Galang terkejut mendengar ucapan adiknya. Ia berpikir jika Aina membaca doa yang terdapat di dalam Al-Quran, Galang baru menyadari jika istrinya bukan orang sembarangan. Astagfirullah, lirik Galang seraya mengusap wajahnya. Mantra pemanggil jin leluhur itu sangat berbahaya. Orang yang terkena mantra itu bisa terluka parah, bahkan menyebabkan kematian. Dalam penglihatan saya, Aina merupakan keturunan aliran putih yang ilmunya cukup mumpuni. Leluhur Aina sangat disegani, bahkan ditakuti, ucap Ustadz Ahmad. Risma dan Karin kembali dari kamar mereka. Risma mengeluarkan sebuah selendang berwarna putih pemberian ibunya, sedangkan Karin mengeluarkan foto Alvin dan Risma, juga foto Aina. Kamu yakin hanya foto ini, Aina? Ustadz Ahmad menatap tajam Karin. Coba cek isi kopernya, Ustadz. Kak Karin tadi mau kabur, celetuk kita. Apa? Beraninya kamu kabur sebelum menjelaskan alasan kamu mengganggu keluargaku dan menyantet Aina, bentak Risma. Anwar dan Galang mengecek isi koper Karin. Ketika semua barang dikeluarkan, mereka semua kaget melihat isi koper Karin. Berulang kali terdengar ucapan istighfar dari mulut mereka. Karin hanya diam sambil menunduk. Isi koper Karin berupa sebuah boneka dengan nama Aina dan ada noda darah di kemaluan boneka tersebut. Foto Alvin yang di bagian wajahnya dicoret-coret. Ditemukan juga sebuah perlengkapan menjahit. Mata Risma membulat saat melihat jarum dan benang itu. Untuk apa perlengkapan menjahit itu, Karin? Tanya Risma emosi. Untuk menjahitlah, Mah, ketus Karin. Mama tahu, tapi untuk menjahit apa? Sungut Risma. Karin pun bergeming. Dia takut untuk jujur, takut terkena mantra Aina. Jawab, Karin, jawab. Jangan diam saja, bentak Risma. Untuk menyantet Aina, Mah. Aku mau menjahit boneka itu. Aku mau menjahit boneka itu sebagai medianya dengan menjahit bagian kemaluan boneka itu, agar Aina tidak bisa hamil sama sepertiku. Prak! Risma melayangkan tamparan di pipi Karin. Rasa kesabarannya sudah habis. Ia tidak menyangka jika menantunya bisa berbuat begitu keji. Risma sangat menyayangkan sikap Karin pada Aina. Manusia berhati iblis kamu, Karin. Kenapa kamu tega melakukan hal sekecil ini pada kami? Ujar Risma sambil menangis. Dia tidak menyangka menantu yang disayanginya tega melakukan hal kecil itu pada keluarganya. Kalian yang berhati iblis, bukan aku. Jika saja kalian tidak menyakiti hatiku, aku tidak akan melakukan ini, saut Karin menangis. Memangnya apa yang sudah kami lakukan sehingga kamu sakit hati? Jika saja Mama tidak menghina di belakangku, mengatakan aku mandul ke semua orang, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Mama hanya manis di depan, seolah peduli dan menyayangiku. Tapi di belakangku menikam. Kenapa aku yang disalahkan? Kenapa aku yang dibilang mandul? Kenapa Mama tidak menyalahkan anakmu yang tercinta itu? Risma menggeleng sambil menangis. Mama tidak pernah melakukan apa yang kamu bilang, Karin. Selama ini Mama bersabar menanti kehadiran cucu darimu. Karena Mama sangat mengerti, anak itu hak prerogatif Allah. Jadi tidak benar semua tuduhanmu itu. Mama menyayangimu tulus, bukan sebagai menantu, tetapi sudah kuanggap anak perempuanku sendiri. Jadi karena ini kamu menyakiti Alvin? Tanya Risma. Iya, sebenarnya dari dulu aku ingin menyakiti Mama, tapi sayangnya penjaga Mama terlalu kuat. Jadi aku pelampiaskan pada Alvin, suamiku tercinta itu, ujar Karin sinis. Risma menangis terisak. Kurang ajar kamu, Karin. Pantas saja Kak Alvin selalu ketus dan marah-marah dengan kami. Dia juga malas pulang. Jadi ini penyebabnya. Lalu kenapa kamu menyantet istriku? Apa kesalahan yang sudah diperbuat Aina? Tanya Galang emosi. Aina sudah memfitnah dan mempermalukanku di depan semua orang. Aku malu sekaligus sakit hati dengan perbuatan Aina. Aku tidak melakukan hal itu. Kamu jangan memfitnahku, Kak Karin, saut Aina. Mama tanya sama kamu, Karin. Apa kamu mendengar sendiri Mama dan Aina melakukan seperti tuduhanmu? Karin pun menggeleng. Siapa orang itu, Karin? Maksud Mama? Orang yang sudah meracuni pikiranmu. Aku tidak bisa mengatakannya, Mah. Kenapa? Apa kamu takut? Ujar mamanya. Orang itu mengancam membunuhku, Mah, lirik Karin. Kenapa Kak Karin harus takut? Sedangkan kakak saja mau menghabisi Kak Aina dengan cara menyantetnya,
Seharusnya kakak melakukan hal yang sama dengan orang itu, menyantetnya, celetuk kita. Jangan ngawur ucapanmu kita. Tidak baik menyarankan kejahatan pada orang lain, tutur Ustadz Ahmad. Maaf Pak Ustadz, kita cuma bercanda, saut kita menyengir. Katakanlah kejujuran itu walaupun pahit, tapi akan membuat hatimu lega. Kamu jangan takut pada ancaman itu, Karin. Ingat dan tanamkan dalam hati, sebaik-baiknya tempat untuk meminta pertolongan hanya Allah tempat kita kembali. Minta tolonglah hanya pada Allah dan mohon perlindungannya, nasihat Ustadz Ahmad. Iya Pak Ustadz, orang itu adalah Tante Retno, lirik Karin. Apa? Semua pun terkejut mendengar ucapan Karin terlebih Risma. Risma menggeleng seakan tidak percaya kalau nama Retno yang disebutkan Karin. Bagi Risma, Retno merupakan adik yang berperilaku baik. Apa kamu yakin orang yang menyebarkan fitnah itu Retno? Iya mah, Tante Retno bilang begitu pada saudara dan juga tetangga-tetangga di sini kalau aku mandul. Kamu tidak lagi difitnahkan, Karin? Tanya Risma. Tidak mah, kenapa mama tidak percaya padaku? Apa karena Tante Retno adik kandung mama? Risma pun terdiam. Dalam hati kecilnya dia kecewa. Apa buktinya kalau Retno yang menyebarkan fitnah itu? Tanya mamanya. Mama tanya saja sendiri dengan orangnya, sungut Karin. Baiklah, besok mama akan menemui Retno. Jika ternyata kamu berbohong, lihat saja apa yang akan mama lakukan padamu, ucap mamanya. Jika ternyata Tante Retno yang melakukannya, apa yang akan mama lakukan padanya? Mama akan membalas perbuatannya. Sekarang hal apa yang dilakukan Aina sehingga membuatmu malu di depan umum? Saat itu, aku melihat Aina sedang ngobrol serius dengan Tante Retno. Selepas Aina dan Galang akad nikah, setelah obrolan serius itu, aku melihat mereka tertawa, lalu berbisik dan melihat ke arahku. Dan tidak lama kemudian, Aina pergi karena dipanggil Galang. Lalu aku mendekati Tante Retno dan bertanya kenapa mereka berbisik-bisik dengan tatapan mengarah padaku. Karin berhenti sejenak mengatur rasa sesak di dadanya saat mengingat perkataan Retno. Apa yang dikatakan Retno, Karin? Tanya Risma tidak sabar, sedangkan Aina dan Galang menatap tajam Karin. Tante Retno bilang kalau Aina mengejekku belum punya anak karena suamiku jarang pulang lantaran merasa jijik kemaluanku bau, lirik Karin. Astagfirullah, itu fitnah. Aku tidak pernah berkata seperti itu pada Tante Retno, ujar Aina. Kamu jangan bohong, Aina. Saat itu bukan Tante Retno saja yang mengatakan itu, tapi ada 3 orang di sana. Mereka mengejekku dengan mengatakan nanti aku dikalahkan Aina. Aina pasti duluan hamil. Hardi Karin, aku sudah bilang tidak mengatakan apapun. Jangan membuat emosiku meledak, Kak Karin. Silahkan, kalau kamu mau marah, marah saja. Aku tidak peduli. Jangan menantangku, Kak Karin. Aku masih sakit hati karena kamu sudah menyantetku. Dan sekarang kamu memfitnahku. Jangan salahkan aku jika kamu mengalami lebih dari yang aku alami. Tak, beraninya kamu mengancamku, Aina, bentak Karin seraya melayangkan tamparan di pipi Aina. Aina pun membalas tamparan Karin. Jelas aku berani karena aku tidak bersalah. Astagfirullah, kalian jangan bertengkar. Redam amarah kalian dengan beristighfar, lerai Ustadz Ahmad. Aku tidak melakukan apa yang dituduhkan Kak Karin, Ustadz, kata Aina sambil beristighfar dalam hati. Coba jelaskan obrolan apa yang Aina dan Retno bicarakan waktu itu, ujar Ustadz Ahmad. Tentang malam pertama, Ustadz, lirik Aina merasa malu. Kenapa kalian berbisik sambil melihatku jika hanya mengobrol tentang malam pertama? Tanya Karin sewot. Tante Retno bilang kalau mau malam pertama, aku harus belajar banyak denganmu karena kamu lebih dulu menikah. Tidak, kamu bohong, Aina. Kamu pasti merekayasa cerita, cibir Karin. Terserah jika kamu tidak percaya, bodoh amat, ketus Aina. Kalian semua sudah mendengar dari kedua belah pihak. Saya harap masalah kesalahpahaman ini cepat diselesaikan. Biar semuanya lebih jelas lagi, besok kalian harus menemui Retno, minta penjelasannya, ujar Ustadz Ahmad. Baik Ustadz, besok kami akan ke rumahnya, saut Risma. Kenapa kamu ada pikiran mau menyantet Aina, Karin? Semua itu ide Tante Retno. Dia bilang Aina mengejekku dan mengatakan kemaluanku bau. Oleh karena itu, Tante Retno menyarankan menyantet Aina dengan membuat kemaluannya bernanah. Dasar gila kalian berdua, hardik Risma. Yang gila itu adik mama.
Dia yang menyarankanku pada dukun itu. Kusno maksud kamu, Rin? Iya, Tante Retno mengajakku ke rumah Mbak Kusno. Aku diajarkannya cara menyantet Ainah. Perbuatan kalian benar-benar biadab, tidak punya hati. Minta maaf kamu sama Ainah. Sekarang, bentak Risma penuh penekanan. Aku tidak mau minta maaf sebelum masalahnya jelas. Aku tidak tahu siapa yang berbohong, Ainah atau Tante Retno. Sinis Karim. Kenapa adikmu itu keterlaluan sekali, Mah? Ada dendam apa dia dengan keluarga kita sehingga mengadu domba anak-anakku? Ujar Anwar. Mama juga tidak tahu, Pak. Kenapa Retno begitu keji menyuruh Karin menyantet Ainah? Dia kan tahu kalau Karin dan Ainah itu keponakannya. Kenapa juga dia buat berselisih? Mama seperti tidak mengenal Retno, Pak. Sejak kapan dia main dukun, bersekutu dengan iblis? Ujar Risma dengan mata berkaca-kaca. Besok Mama tanya Retno, kenapa dia sampai main dukun? Perbuatan Retno itu sudah menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Iya, Pak, sahut Risma. Kita semua mendoakan Retno agar segera bertaubat dan memohon ampun pada Allah. Sekarang saya akan memulai ruqyah Risma, Karin dan Ainah agar pengaruh negatif dalam tubuh kalian hilang. Saya harap tidak ada lagi jimat yang kalian sembunyikan. Apabila masih ada, jangan salahkan saya bila sesuatu yang buruk menimpa kalian, ucap Ustadz Ahmad. Aku sudah tidak menyimpan barang apapun, Pak Ustadz, yang kujadikan media santet, sahut Karin. Baik, sebelum kita mulai ruqyah, saya akan membakar jimat dan media yang digunakan untuk menyantet. Apa kamu ikhlas saya bakar benda-benda ini? Risma, Karin, tanya Ustadz Ahmad. Seraya menatap Risma dan Karin bergantian. Risma merasa setengah hati karena selendang pemberian ibunya mau dibakar. Sedangkan pemikiran Karin gampang untuk mendapatkan media itu lagi. Kamu sepertinya tidak ikhlas, Risma. Iya, Ustadz, bagaimanapun itu pemberian ibuku. Aku tidak tega melihat selendang ini dibakar. Selendang ini sudah dibacakan mantra oleh ibumu. Oleh karena itu, orang lain tidak bisa menyantet kamu. Selendang itu ibarat pagar gaib yang melingkar di tubuhmu. Wah, hebat dong, Pak Ustadz. Kalau begitu, jangan dibakar dong. Biar Mama aman, tidak ada yang bisa menyakitinya, celetuk kita. Pemikiran seperti itu yang harus dihilangkan. Jika kita mempercayakan suatu benda mampu melindungi diri dari perbuatan jahat, niscaya kita akan selalu percaya, bahkan mengagungkan benda tersebut. Bahkan yang lebih fatal lagi, kita akan menjadi musyrik karena lebih percaya pada benda daripada Allah. Padahal semua yang terjadi karena kehendak-Nya, dan semua kekuatan dan perlindungan itu datangnya dari Allah. Astagfirullahaladzim, Ustadz benar, aku hampir kena tipu daya setan, ucap kita bergidik ngeri. Perbanyak istighfar, insya Allah hati akan menjadi tenang. Aura negatif pun tidak akan mendekat karena di pikiran kita. Karena di pikiran kita, Allah akan selalu menjaga hambanya. Saya tanya sekali lagi, apa kamu sudah mengikhlaskan selendang ini, Risma? Tanya Pak Ustadz. Insya Allah aku ikhlas, Pak Ustadz. Galang, kamu ambil wadah yang tidak mudah terbakar, karena saya akan membakar jimat-jimat ini. Iya Pak Ustadz, baik, jawabnya. Kalian bertiga konsentrasi dan terus beristighfar dalam hati, ucap Pak Ustadz. Ustadz Ahmad meletakkan barang-barang itu dan mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran sambil menyalakan korek api, lalu membakar jimat itu. Bau busuk mulai menyengat saat benda-benda itu dibakar. Risma dan Karin mulai gelisah. Mereka merasakan mual, tengkuk terasa berat, dan tiba-tiba Risma pun kesurupan. Tangisan yang menyayat hati Risma yang dirasuki sosok jelmaan jin Korin Ayu membuat bulu kuduk merinding sekaligus menambah suasana semakin mencekam. Kenapa kamu membakar selendangku, Ahmad? Tanya Ayu dengan suara lirih. Saya hanya ingin melindungi Risma dari perbuatan syirik. Syirik apa? Aku sengaja melindunginya dari orang-orang yang akan menjahatinya, terutama Retno. Retno? Kenapa dengan Retno? Dia sangat membenci Risma. Kematianku juga karena ulahnya dan Kusno. Mereka sangat licik sehingga aku tertipu. Saatnya aku membalas dendam atas kematianku pada Retno dan Kusno, dukun jahanam itu, teriak Ayu. Bertaubatlah, wahai jin. Urusan duniamu sudah selesai. Biar Risma yang melindungi dirinya sendiri. Ada Allah yang akan melindungi anak-anaknya. Aku tidak akan tenang sebelum membunuh Kusno dan Retno. Risma sudah memanggilku. Karena itu sudah waktunya aku menuntut mereka atas kematianku.
Apa benar kematian ibu karena Retno? Jangan percaya kata-kata jin Anwar, ujar Ustadz Ahmad. Risma yang kerasukan tidak memperdulikan ucapan Ustadz Ahmad. Kini tatapannya tajam menatap Karin. Kamu, tunjuk Risma tepat di wajah Karin. Muka Karin pucat, badannya pun gemetaran melihat tatapan tajam Risma. Kamu pengikut Kusno. Hatimu juga busuk seperti mereka. Kamu tega menyantet cucuku dengan membuat kemaluannya bernanah. Sekarang lihatlah pembalasanku, ucap Risma lantang. Risma mulai membaca mantra. Jangan membaca mantra itu, Bu Ayu. Diam kau Ahmad. Jangan ikut campur urusanku. Lebih baik kamu melindungi putrimu sebelum semuanya terlambat. Apa maksud omongan Bu Ayu? Saat itu Kusno berencana akan menyakiti putrimu. Itu tidak mungkin. Terserah. Kalau kamu tidak percaya kata-kataku, kamu jangan menyesal bila terjadi sesuatu yang buruk dengan putrimu. Ustadz Ahmad beristighfar dalam hati, lalu melafalkan doa, memohon pada Allah agar melindungi keluarganya. Mantra terus dibaca Risma. Seketika Karin berteriak merasakan sakit di kemaluannya. Hentikan, aku mohon jangan baca mantra itu lagi. Aku minta maaf, aku menyesal, teriak Karin histeris sambil menangis. Kata maafmu sudah terlambat, hardik Risma setelah selesai membaca mantra itu. Kemudian sosok jin Korin Ayu keluar dari raga Risma. Bau busuk menyengat membuat semua orang mual. Karin merasakan ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Dia pun histeris lalu pingsan. Astagfirullahaladzim, dendam sudah membutakan mata hati, lirik Ustadz Ahmad. Ucapan Ustadz benar. Apa yang harus kita lakukan pada Karin? Tanya Anwar. Mengobatinya dengan cara meruqyahnya sampai sembuh. Karin juga harus membersihkan penyakit hati dan bertaubat memohon ampun pada Allah. Kita ambilkan air 1 teko. Iya Pak Ustadz. Ustadz Ahmad membuat air ruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian boleh minum semuanya. Setelah minum air ruqyah yang sudah diberi daun bidara, Ainah merasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia juga merasa mual. Muntahkan Ainah, muntahkan, jangan ditahan, ujar Ustadz Ahmad. Ainah menuruti Ustadz Ahmad. Semua terbelalak saat Ainah muntah mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah yang sudah menghitam. Ainah pun menjerit saat dia merasakan sakit di kemaluannya. Ada apa sayang? Apa yang sakit Ainah? Tanya Galang panik melihat istrinya kesakitan. Kemaluanku sakit bang, lirik Ainah. Cepat kamu basuh kemaluanmu dengan air bidara ini Ainah. Insya Allah penyakitmu akan keluar. Bantu Ainah ke kamar mandi lang. Iya Pak Ustadz, iya, jawab Galang. Risma dan kita, kalian bantu memandikan Karin dengan air bidara. Masukkan air bidara ini ke dalam bak, lalu mandikan dia. Iya Pak Ustadz, baik. Ustadz Ahmad sedikit lega, masalah di sini sudah bisa diatasi. Tapi hatinya kini merasa khawatir dengan keadaan keluarganya. Dia terus berdoa dalam hati agar keluarganya baik-baik saja. Terima kasih Pak Ustadz sudah membantu keluargaku, ujar Anwar. Sama-sama Anwar, saya hanya bisa berpesan sebagai kepala keluarga. Kamu harus bisa membimbing keluargamu ke jalan yang diridhoi Allah. Jangan biarkan mereka melakukan hal yang dilarang agama, melakukan hal yang berbau mistik, ucap Ustadz Ahmad. Saat Ustadz Ahmad memberikan nasihat, tiba-tiba ponselnya berdering. Tampak nama Umiku memanggil. Hati Ustadz Ahmad tiba-tiba merasa tidak tenang. Assalamualaikum Abi. Siapa yang di seberang telepon? Waalaikumsalam Umi. Ada apa Umi? Tanya Ustadz Ahmad ketika mendengar suara istrinya menangis. Cepat pulang Abi, pulang, ujar Aisyah istri Ustadz Ahmad terisak. Iya Umi. Tapi kenapa Umi menangis? Tanya Ustadz Ahmad. Salwa Abi, tolong Salwa, ucap istrinya. Kenapa dengan Salwa Umi? Salwa kejang-kejang, matanya melotot dan muntah darah. Ustadz Ahmad sangat syok mendengar penuturan istrinya tentang keadaan putrinya. Galang dan Arya bersiap-siap untuk pindahan ke rumah baru mereka. Rumah yang dibeli Galang sebagai hadiah pernikahannya untuk Ainah. Kalian jadi pindah hari ini Lang? Iya mah. Kalian gak betah di rumah mama ya? Ujar Risma sendu. Bukan gak betah mah, tapi Galang dan Ainah mau belajar mandiri mah. Jika kami terus di sini, kapan mandirinya? Iya, mama tahu Lang. Tapi keadaan kan masih genting. Mama takut Ainah kenapa-napa. Lagi pula hari ini mau ke rumahnya Retno. Jangan khawatir mah.
Galang akan menjaga menantu kesayangan mama ini dengan baik. Ke rumah Tante Retno nanti sore saja, jawabnya. Risma tidak menggubris ucapan Galang. Dia mendekati Ainah yang sedang memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Risma ingin Ainah membujuk Galang agar tidak pindah dari rumahnya. Ainah, kamu saja yang bujuk Galang untuk tidak pindah dulu sebelum keadaan benar-benar aman. Mama takut nanti Retno dan Kusno akan mencelakaimu lagi, melas Risma. Ainah pun tersenyum. Ia mengerti kekhawatiran mama mertuanya. Mama jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ada Allah yang akan menjaga dan melindungiku. Perasaan mama tidak tenang melihat kalian akan pergi dari rumah ini. Jangan berpikiran negatif begitu, Mah, ujar Anwar yang tiba-tiba datang. Papa tidak mengerti perasaan khawatirnya mama. Risma merajuk karena tidak ada yang mau mengerti perasaannya. Papa mengerti perasaan mama. Tapi sampai kapan mama berpikiran negatif terus? Biarkan Galang dan Ainah belajar mandiri, belajar membina rumah tangga yang diridhoi Allah. Iya, Pak. Jaga diri kalian baik-baik ya. Kalau ada sesuatu yang ganjal, cepat kasih tahu mama dan papa, ujar Risma. Seraya menatap Galang dan Ainah bergantian. Semenjak Ainah membaca mantra untuk menolong Karin, dia jadi bisa merasakan kehadiran makhluk astral. Saat mobil yang Galang kendarai baru tiba di depan rumah, Ainah sudah merasakan bulu kuduknya merinding. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Selamat datang di rumah kita, sayang. Iya, sayang. Aku tidak tahu kalau abang beli rumah yang ini. Kejutan, yang. Aku tidak tega membelikan istri tercintaku rumah yang ukuran kecil. Kalau ini kan besar, ada kolam renangnya juga. Jadi kita bisa main di sini. Main? Ainah menautkan alisnya, tanda tidak mengerti. Bikin anak, sayang, bisik Galang sambil memeluk Ainah. Kalian ini kalau mau bermesraan tunggu kami pulang, ujar Risma yang ikut mengantar ke rumah baru anaknya. Mereka ini sama kayak kita waktu pengantin baru ya, Mah, ujar ayahnya. Enggak, Mama lihat situasi kalau mau bermesraan. Mama mulang tidak mau mengaku, padahal dulu mamamu yang selalu nempel dengan papa. Ih, papa buka kartu. Risma pun cemberut, membuat suami dan anak-anaknya tertawa. Selesai membantu beres-beres, Risma dan Anwar pamit pulang. Risma bergantian agar Ainah selalu berhati-hati. Ia juga berpesan pada anak dan menantunya untuk selalu menjalankan perintah Allah. Jangan lupa, nanti sore kita ke rumah Retno ya, Ainah. Besok mama carikan pembantu biar kamu tidak sendirian di rumah sebesar ini kalau Galang pergi kerja. Iya, Mah, makasih ya. Ainah memeluk Risma. Sama-sama, sayang. Risma membalas pelukan menantunya. Ainah mengantar mertuanya sampai di depan pintu. Saat dia mau menutup pintu, pandangannya beralih pada pohon besar di sudut halaman rumahnya. Ainah merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Sore hari yang dinanti pun tiba. Risma dan Karin menuju rumah Retno. Mereka terlebih dahulu menjemput Ainah. Kalian bertiga saja ke rumah Tante Retno, Mah. Kenapa kita tidak mau ikut? Tanya Galang. Kita lagi belajar kelompok, Lang. Ya sudah, kami berangkat. Kamu jaga rumah. Iya, Mah. Mama jagain istri Galang ya. Setelah 30 menit menempuh perjalanan, mereka sampai di rumah Retno. Retno pun kaget melihat kedatangan tamunya. Tumben Mbak Risma mau ke rumahku. Kamu kok begitu ngomongnya, Ret? Aku sering main ke rumahmu. Retno mencibirkan bibirnya mendengar ucapan Risma. Ada apa kalian datang ke rumahku? Seharusnya kamu sudah tahu maksud kedatangan kami, Retno. Memangnya aku dukun harus tahu kalau ada orang yang mau kesini? Emang kamu dukun pengabdi setan? Apa maksudmu bilang begitu, Mbak? Tidak usah berpura-pura tidak tahu kamu, Retno. Kamu yang sudah meracuni pikiran Karin untuk menyantet Ainah. Bahkan kamu tega memfitnahku dan Ainah. Jangan sembarangan memfitnah, Mbak. Apa buktinya kalau aku melakukan hal itu? Tante Retno, tidak usah ngeles lagi. Kak Karin sudah menceritakan semuanya, ujar Ainah geram. Retno pun melotot ke arah Karin. Aku tidak fitnah, tapi bicara fakta, sungut Retno. Fakta apa, Retno? Fakta kalau memang Karin mandul, dan fakta kalau emang Ainah mengejek Karin, sahut Retno santai. Jangan memfitnahku, Tante. Aku tidak pernah menghina Kak Karin. Sok lugu kamu, Ainah. Pintar sekali kamu cari muka di depan mertua, biar dianggap menantu paling benar. Aku tahu pikiran picikmu itu. Ucapan Retno membuat Ainah merasa emosinya mulai tersulut. Dia berusaha menahan agar emosinya tidak meledak. Terserah, aku tidak peduli dengan penilaianmu padaku, ujar Ainah datar. Tante Retno yang dipikirnya picik, dasar munafik, sungut Karin.
Tidak tahu diuntung dan berterima kasih kamu, Karin. Beraninya bilang begitu padaku. Apa kamu lupa siapa aku? Retno menatap tajam Karin. Aku tidak lupa siapa tante. Aku tahu tante berusaha mengancamku, tapi aku tidak takut sedikit pun. Retno pun geram dengan ucapan Karin. Dia ingin melayangkan tamparan di pipi Karin, tapi tangannya dijegal Risma. Selagi aku masih hidup, jangan pernah menyakiti anak-anakku. Aku tidak akan tinggal diam jika ada yang mengusik keluargaku. Aku ini juga keluargamu, Mbak. Tidak harus bilang begitu. Keluarga tidak akan menyakiti keluarganya. Kalian duluan yang sudah menyakiti hatiku. Jadi wajar jika aku membalasnya. Wajar kamu bilang? Aku tanya padamu, Retno. Apa wajar seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara keji? Aku tidak membunuh, Mbak. Aku tidak menuduhmu, hanya bertanya. Namun, kamu sudah memberi jawaban atas pertanyaanku selama ini. Kamu sudah membuka rahasiamu sendiri, Retno. Kenapa kamu membunuh Retno? Retno merutuki kebodohannya sendiri. Sial, kenapa juga aku harus bilang begitu? Sudahlah. Lagi pula mereka pasti tahu kalau aku yang membunuh ibu. Batin Retno. Kenapa kamu diam? Jawab aku, Retno. Bentak Risma. Karena ibu sudah menumbalkan anak yang ada di kandunganku. Bohong. Kamu bohong, Retno. Ibu tidak mungkin melakukan hal sekeji itu pada cucunya sendiri. Jangan memfitnah ibu. Kematian bayimu karena kamu keguguran, bukan karena tumbal. Aku tidak keguguran, Mbak. Bayiku tiba-tiba menghilang. Perutku tiba-tiba rata. Retno jadi teringat kejadian di masa lalu. Saat itu kandungannya menginjak 4 bulan. Di malam Jumat Kliwon, dia bermimpi perutnya sakit seperti mau melahirkan. Di dalam mimpi itu, Retno keguguran. Pagi hari, saat dia bangun, betapa terkejutnya Retno, tiba-tiba perutnya rata. Retno sangat syok dengan kejadian itu. Dia bercerita pada semua orang kalau keguguran. Namun seiring berjalannya waktu, Retno baru tahu kalau bayinya dijadikan tumbal oleh ibu kandungnya sendiri. Retno mengetahui itu semua dari Kusno. Aku tidak percaya dengan ucapanmu, Retno. Aku tahu siapa ibu. Beliau tidak mungkin melakukan hal yang dilarang agama. Emangnya kamu main dukun, bekerja sama dengan manusia jelmaan iblis macam Kusno? Terserah, kalau Mbak tidak percaya denganku. Pergi kalian dari rumahku. Aku muak melihat muka munafik kalian. Tidak perlu mengusir kami, Retno. Kami juga tidak mau berlama-lama di rumah setan, cibir Risma. Risma dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah Retno. Kurang ajar kamu, Risma. Jika aku tidak bisa menghabisimu karena ibu melindungimu, aku akan membuat rumah tanggamu hancur dan membuat anak-anakmu menderita, gumam Retno. Retno menelpon Kusno, tapi ponselnya tidak aktif. Kemana tua bangka ini? Kenapa ponselnya tidak aktif? Aku harus ke rumah Mbah Kusno, biar cepat memberi pelajaran pada Risma dan keluarganya, batin Retno. Retno langsung menuju rumah Kusno, rumah yang terletak di pinggir kota, jauh dari pemukiman penduduk. Kusno hidup sebatang kara tanpa sanak saudara. Retno mengetuk pintu dan berteriak memanggil nama Kusno, tetapi tidak ada sautan. Kemana kamu, Kusno? Jauh-jauh aku datang, tapi tidak ada di rumah, gerutu Retno. Retno merasakan ada yang meniup tengkuknya, padahal tidak ada seorang pun. Dia tiba di rumah Kusno jam 8 malam. Retno, suara lirih memanggil Retno. Siapa kamu? Tanya Retno lantang. Tawa perempuan membuat Retno merinding. Matanya sibuk mencari sosok yang menertawakannya. Kamu pasti pengikutnya Mbak Kusno, kan? Di mana Mbak Kusno? Tak ada rasa takut di hati Retno dengan suara tawa kuntilanak itu. Dan tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat pintu terbuka dengan sendirinya. Retno terkesiap melihat kejadian di depannya. Dia memanggil Kusno, tapi tidak ada sautan. Apa Mbak Kusno lagi tidur, jadi tidak mendengar teriakanku? Lebih baik aku masuk saja daripada di sini diganggu si Kunti. Retno memasuki rumah Kusno yang minim cahaya. Suasana sangat mencekam saat Retno menginjakkan kakinya. Mata Retno membulat saat melihat Kusno sudah terbujur kaku dengan mata melotot dan lidah menjulur serta seluruh tubuhnya membiru. Retno berteriak lalu kabur meninggalkan Kusno. Dan saat dia sudah di depan pintu, pintu sudah tertutup sendiri.